Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwi, mahasiswa STAN Majene, jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dan sekarang sedang menempuh semester 3. Jadi di sini saya akan membahas tentang mandar secara etimologi, terminologi, kemudian mandar secara geografis dan secara kesukuan. Yang pertama, mandar secara etimologi itu dari kata manda yang artinya kuat. Nah, secara terminologi mandar itu dipaparkan oleh beberapa para ahli seperti dalam bukunya Muhammad Mumin yang judulnya Icalo Amanewewan, itu menerangkan beberapa penisbatan tentang istilah mandar. Yang pertama, ada yang mengatakan mandar itu dari kata sungai Mandar yang sekarang disebut Sungai Balanipa, yang hulunya disebut Hulu Manda, dan muaranya itu berpusat di Balanipa. Kemudian ada juga yang menerangkan bahwa mandar itu dari istilah yang dulunya ada suatu peristiwa yang kita sebut konfederasi 14 bahkan ditambah 3 kerajaan kecil, itu menisbatkan karena peristiwa itu kalau tercatat dalam lontara yang ada di Mandar, istilahnya disebut Sipamanda, artinya saling menguatkan. Peristiwa itu terjadi di Luyo Alam Batu. Ada juga yang menerangkan mandar itu dari kata meandar. Ini dinisbatkan pada kebiasaan orang-orang Mandar yang ketika seorang suami pergi nelayan, seorang istri yang mengantar suaminya sampai ke perahu. Nah, dalam istilah Mandar itu disebut meandar. Ada juga yang menisbatkan mandar itu dari kata madara, artinya cahaya. Ini diungkapkan oleh Darwis dalam beberapa artikel yang saya dapatkan. Kemudian mandar, ketika kita berbicara etnis atau kesukuan, itu meliputi daerah Campalagian, Baladipa, Majene dan Sendana. Ini ditandai dengan adanya dialektika bahasa yang kental dalam daerah masyarakat itu. Meskipun tidak kita nafikan beberapa daerah-daerah seperti Papua dan Maluku, tapi 4 daerah inilah yang masih kental memakai bahasa Mandar, sehingga secara etnis itu Mandar meliputi 4 daerah tersebut. Kemudian Mandar secara geografis itu meliputi Sulawesi Barat, yang dulunya itu sebelum ada istilah Sulawesi Barat itu disebut Afdelin Mandar, yang di dalamnya ada Onder Afdelin Mamuju, Onder Afdelin Majene, Onder Afdelin Mamasa, dan Onder Afdelin Polowali Mandar, yang kemudian berpecah beberapa bagian atau kita sebut pemekaran seperti di Mamuju dan Polowali Mamasa. Beberapa penelitian tentang Mandar dan penjelasannya. Jadi masih membahas tentang Mandar, tapi kita akan lebih kepada kebudayaannya. Bagaimana Mandar ini memiliki aneka ragam macam kebudayaan, baik dari segi arsitektur, dari segi tarian, musik, busana,
bahkan permainan-permainan. Jadi di sini saya akan membahas tentang permainan. Salah satu permainan yang ada di Mandar yakni gasing. Meskipun sebenarnya gasing ini pada umumnya itu dimainkan oleh setiap daerah seperti Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, Maluku, bahkan Malaysia. Akan tetapi yang menjadi pembeda antara permainan gasing di setiap daerah ini masing-masing memiliki ciri khas tertentu. Di setiap daerah itu penamaan gasing itu berbeda-beda. Ada yang seperti gangsing, ada yang seperti panggal di Jawa Barat misalnya, ada yang apiong di Maluku, bahkan di bagian Kalimantan disebut begasing. Di Sulawesi pun demikian, ada istilah-istilah yakni gasing seperti di Sulawesi Selatan. Ciri khas gasing di daerah Sulawesi Barat itu sendiri ada yang seperti berbentuk lonjong, berbentuk seperti jantung pisang, ada yang berbentuk kerucut, silinder, bahkan kalau di bagian Jawa itu ada yang berbentuk seperti piring. Adapun tata cara permainan yang seringkali digunakan oleh masyarakat Sulawesi Barat dalam bermain gasing itu paling tidak ada dua. Yang pertama dengan cara adu kecepatan, dan yang kedua adu kekuatan. Adu kecepatan ini bisa dimainkan per individu atau bahkan per kelompok. Caranya itu kita ambil gasing, kemudian kita lilitkan tali di bagian badan gasing itu, kemudian kita ayunkan lalu putar. Nah, mana di antara gasing seseorang ini yang paling lama bertahan, maka dialah yang dianggap pemenang. Kemudian cara yang kedua adu pukul atau adu pukul itu harus dimainkan oleh beberapa kelompok, antara kelompok A dan kelompok B. Kemudian dari kelompok A itu memasang setiap gasing yang mereka miliki, kemudian kelompok B melempar. Jadi dia melempar gasnya sedang berputar. Nah, ketika ada yang dikena, kemudian itu akan menjadi poin bagi mereka dan mengulang apa yang mereka lakukan, yakni melempar. Sampai kapan mereka diganti itu sampai dari pihak pelempar ini tidak ada yang mampu mengenai gasing yang sedang berputar. Saat itu kelompok A yang akan menjadi pelempar. Artinya mereka mencari siapa yang paling mampu mengenai bidik sasaran gasing yang sedang dipasang yang berputar di arena itu. Paling tidak itu dua metode cara permainan gasing di Sulawesi Barat. Lalu bagaimana kira-kira upaya kita dalam melestarikan atau peran kita dalam melestarikan kebudayaan permainan dalam hal ini manggasing? Karena kita lihat bagaimana di era modern ini permainan gasing itu sudah mulai pudar, bahkan nyaring tidak ada yang memainkan lagi. Jadi yang pertama
kita harus sadar. Kesadaran diri sendiri inilah yang kemudian akan mendorong kita untuk memotivasi, mencari referensi-referensi. Kita berusaha untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat seperti yang kita lakukan sekarang, membuat semacam beberapa video, artikel-artikel, bahkan jurnal untuk melawan pengaruh daripada era digitalisasi ini. Karena yang sekarang ini marak terjadi di masyarakat itu video-video dan beberapa permainan-permainan, sehingga itulah yang condong dan memenuhi di masyarakat. Jadi kalau kita bisa melawan dengan menggunakan beberapa media, maka itu yang akan diminati oleh anak-anak. Kemudian cara yang kedua ini kita lebih ke pemerintah. Bayangkan misalnya seandainya pemegang tampun kekuasaan terbesar kita dalam hal ini presiden adalah orang yang peka atau peduli terhadap kebudayaan, maka pasti kebudayaan seperti gasing ini itu akan diperhatikan. Bahkan bisa jadi akan dijadikan sebagai Pemda, peraturan daerah seperti yang ada di Batam. Bagaimana dalam beberapa artikel saya dapatkan, menurut Muhammad Sen yang berkedudukan Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di Batam, itu ternyata gasing ini sudah menjadi salah satu bagian peraturan daerah nomor 1 tahun 2018. Ini dalam rangka kemajuan kebudayaan Melayu. Jadi gasing di sana itu sudah dijadikan peraturan daerah, sehingga ini sudah masuk sebagai cagar budaya dan dilindungi oleh undang-undang. Ini kan merupakan kebudayaan non fisik atau kebudayaan tak benda. Kebudayaan itu kan ada kebudayaan benda dan kebudayaan tak benda, dan dua-duanya itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita sebagai kaum akademik, bagaimana kita ikut andil dalam upaya melestarikan kebudayaan ini, ya seperti yang dilakukan oleh beberapa anak muda atau masyarakat di Batam itu. Sekian, mungkin itulah beberapa penjelasan tentang Mandar dan permainan yang ada di dalamnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.